Halo guys, balik lagi bersama aku di SR14 Aquatic. Sudah lama sekali aku tidak membuat pembahasan mengenai si ikan gapi guys. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya ikan gapi ini sudah tidak seterkenal dulu lagi. Dulu karena banyaknya varian dari ikan gapi ini menjadi incaran para penghobis ikan hias, bahkan harga per ekornya bisa mencapai Rp100.000. Buat ikan sekecil ini tuh cukup terbilang mahal ya guys ya. Memasuki masa pandemi mulai naik nama ikan cupang dan ikan cana, yang secara tidak langsung ini membuat nama ikan gapi mulai tersisihkan. Sehingga ikan gapi udah tidak lagi difavoritkan menjadi tren ikan favorit lagi. Nah, setelah bertahun-tahun berlalu bahkan memasuki akhir 2024 ini, apakah ikan gapi ini masih mempunyai masa depan yang cerah, dan apakah berbisnis ikan gapi ini masih cukup menjanjikan? So guys, buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya tren ikan hias di Indonesia tuh tidak seramai dulu ya. Dalam kata lain, tren ikan hias sedang ada penurunan, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Namanya hobi, wajar jikalau ada masa naik turunnya. Beberapa nama kandidat yang akan menjadi tren baru di tahun depan atau beberapa tahun ke depan, dia ada ikan cupang, ikan maser, dan beberapa ikan lainnya. Sama kayak ikan cupang, ikan gapi yang sekarang beredar diproses melalui tahapan selective breeding atau perkawinan silang. Cara ini dilakukan untuk memperbanyak jenis ikan gupi yang dijual di pasaran, sekaligus menarik perhatian penghobis agar terus tertarik membeli ikan gapi. Dari hasil perkawinan silang inilah lahir ikan-ikan gapi gacoan seperti ikan gapi Black Moscow, Platinum Red Tail Dumbo Air, Albino Full Red, dan beberapa jenis ikan gapi lainnya. Selective breeding adalah upaya yang harus dilakukan oleh para breeder supaya bisa terus-terusan mendapatkan jenis ikan gapi dengan tampilan menarik. Jika ada jenis ikan baru yang lahir dengan warna dan jenis yang baru, maka itu bisa menjadi andalan baru di pasaran. Akan banyak penghobis yang melirik dan mencari ikan tersebut, sehingga permintaan pasar membesar, dan akhirnya harga ikan gapi bisa kembali ke angka yang tinggi. Jika di tahun ini ada jenis ikan gapi yang lahir di pasaran, bukan nggak mungkin nama ikan gapi bisa kembali naik. Soalnya ikan ini nggak benar-benar hilang dari peradaban kok. Ikan gapi dinilai bakal berjalan di arah yang baik-baik saja, soalnya ikan ini udah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Selain itu, mereka juga cukup populer di kalangan orang-orang awam tanpa harus diperkenalkan terlebih dahulu. Kalau ada ikan gapi di ruang tamumu, kerabat yang datang pasti udah bakalan tahu kalau ikan itu adalah ikan gapi. Yang jelas, ikan gapi adalah salah satu ikan yang berpotensi mendapatkan tempat perhatian dan laris manis di pasaran. Soalnya ikan ini termasuk kategori mudah dipelihara dan ramah di kantong. Plus, mereka juga bakalan dipilih oleh para penghobi yang gak punya rumah atau akuarium besar. Sampai sekarang, mengapa ikan gapi ini masih diminati? Ikan gapi ini ukurannya sangatlah kecil, bahkan ukuran terbesarnya nggak sampai 5 cm. Dengan ukuran yang super mini, ikan ini jadi lebih fleksibel dan lebih mudah dipelihara, walau tantangannya tetap ada. Selain ukurannya yang mini, ikan ini memiliki harga yang ramah di kantong. Satu ekornya nggak nyampe 5.000 perak. Karena harganya yang terjangkau, ikan gapi ini bisa dipelihara oleh semua kalangan masyarakat. Walaupun hobi yang tinggal di rumah kecil sampai penghobi yang tinggal di rumah gedongan bisa memelihara ikan ini. Ikan gapi ini juga bisa ditempatkan lebih dari satu ekor di dalam satu tank atau bisa disebut nano tank. Jadi pemiliknya nggak akan bosan karena ikan yang ada di dalam satu akuarium ada lebih dari satu. Selain dia nggak ngebosenin, pelihara ikan gapi juga nggak perlu dana yang besar. Ikan ini cenderung memakan pelet yang mudah didapat dengan harga yang murah. Jika ingin membeli makan kutu air, kamu bisa membeli kutu air yang frozen dengan harga yang juga
terjangkau. Sorry guys, harga ikan murah, harga perawatan juga murah. Aduh, nikmat apalagi yang kamu dustakan. Nah, sampai saat ini jadinya gimana potensi ikan hias, terutama ikan hias gapi? Bagaimana kesempatan buat kamu yang mau memulai usaha ikan gapi? Bukan kamu saja sih, termasuk aku juga ya guys ya. Apakah ikan ini masih memiliki peluang untuk mendapatkan cuan? Sejatinya, usaha ikan hias merupakan usaha yang menyenangkan, dengan catatan jika kamu menyukai ikan hias guys. Ikan gapi masih punya pasar yang besar dan loyal. Buktinya masih banyak beredar penjual yang tetap bertahan walaupun banyak tantangan yang datang. Hal terberatnya, kamu harus menemukan pasar itu. Jika kamu baru dalam dunia ikan, maka kamu harus bergaul dan membangun relasi dengan banyak penghobis yang sama. Dengan itu kamu lama-lama bakal memasuki sebuah dunia di mana kamu bisa menemui banyak pembeli. Soalnya ikan gapi bukanlah ikan yang banyak orang yang memahami value-nya. Misal, ada ikan gapi yang harganya mahal, orang awam belum tentu tahu value-nya. Dengan memasuki komunitas dan pasar tersebut, kamu bisa mendapatkan pembeli yang mengerti dengan harga ikanmu. Seperti yang diucapkan oleh salah satu pemilik farm ikan gapi terbesar di Jakarta, beliau berkata, tanpa ada rasa suka, usaha ikan hiasmu tidak akan terasa nikmat. Karena pada perjalanannya akan banyak tantangan dan rintangan. Salah satunya adalah fase untung dan rugi. Jika kamu berjalan baik, untung pasti datang menghampiri. Cuan bertambah dan kamu pasti akan senang menjalankan usahanya. Namun tidak jarang juga kerugian yang datang menghampiri. Tanpa rasa suka dan dedikasi terhadap pekerjaan, maka kamu akan mudah menyerah dan akhirnya mencari bentuk usaha yang baru. Hal ini bisa membuyarkan usaha yang sedang kamu bangun, karena usaha bisa memulai dan berkembang dalam waktu yang singkat. Semua harus kamu peroleh oleh keringat dan usaha dan perjuangan juga. Mungkin malah memakan waktu yang cukup lama. Namun di sisi lain, jika kamu menjalaninya dengan sukacita, segala macam beban yang hadir tidak akan terasa berat, karena kamu menjalankan itu sebagai salah satu rutinitas. Nah oke guys, kesimpulan, ikan gapi belum mendapatkan kejayaannya di tahun ini, namun bukan berarti pamornya menghilang. Justru ikan ini sudah mendapatkan market yang stabil dengan permintaan pasar yang stabil dan aman-aman saja. Jadi bagi kamu yang kalian ingin membudidayakan ikan gapi, masih punya peluang untuk bikin usaha ikan gapi ini kok. Gimana, tertarik untuk menjadi juragan ikan gapi guys? So guys, sekian mungkin informasi yang bisa aku sampaikan. Jika kalian suka dengan videonya, tolong berikan like and subscribe-nya ya guys ya. Video berikutnya mungkin aku akan bikin konten mengenai ikan cana, yang dimana aku akan merecap kembali Tengsi Pusuk. Aduh, motor. Nanti kita akan tambahin ornamen-ornamennya. Dan nanti buat kalian yang penasaran, coba tekan tombol subscribe-nya ya guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan videonya tersebut. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. See you next video guys. Dadah.